Hari ini sampai sore dengan saya akan diskusi masalah bagaimana memulai ekspor ya. Dan nanti silahkan Bapak Ibu sekalian mau bertanya, silahkan boleh menyela di tengah-tengah kalau ada yang bertanya, karena waktunya juga tidak banyak. Dan tadi latar belakang disampaikan oleh Mbak siapa tadi, pembawa acara, bahwa saya juga usaha bisnis. Mudah-mudahan barangkali tidak bertemu di sini saja. Nanti setelah selesai di sini, seperti tadi disampaikan oleh dari perwakilan BI, mungkin saja kita bisa berpartner bisnis dengan Bapak sekalian ya. Karena saya juga pebisnis ya, karena usaha saya punya perusahaan. Dua tadi, yang satu on farm agribisnis itu saya punya lahan pertanian untuk ekspor ke Malaysia. Di lahan kentang sama kubis. Kalau kentang barangkali Ibu kenal, namanya di produk Indofood namanya Lays. Ada Ciki Lays ya, tentang potatoes yang chipping. Kan ada yang ada potatoes, ada yang Lays yang kuning itu ya, produk Indofood. Itu khusus kentangnya namanya kentang Atlantik, dan saya menanam di Bandung di sana. Jadi saya dari Bandung. Dan itu benihnya atau bibitnya diimpor dari Skotlandia. Jadi tidak banyak yang bisa menanam kentang ya. Kentang khusus, maksudnya kentang Atlantik jenisnya. Jadi di Indonesia itu ada 300 jenis kentang, dan salah satunya saya memakai kentang industri namanya kentang Atlantik. Ditanam di Bandung Selatan kerjasama dengan punya lahannya, punya PT P8. Jadi kalau di lahan di perkebunan biasa tumbuhnya kurang. Jadi saya untuk Indofood juga saya ekspor ke Malaysia. Juga biasanya di tanaman itu ada tanaman penyelam yang kubis, saya juga ekspor ke Malaysia. Yang kedua, PT Gerbang Daya Sinergi itu adalah lebih ke on farm. Jadi saya kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Indonesia. Biasanya lahan-lahan bekas tambang itu tidak terurus. Jadi saya kerjasamakan dan ditanam kerjasama dengan masyarakat, dan saya ngejualnya. Misalkan seperti nanam singkong di Halmahera, nanamnya sampai 1000 hektar ya. Nah, saya kerjasama dengan Filipina yang nampungnya. Itu on farm khusus perdagangan, dan saya kerjasama. Jadi perusahaan tadi biayanya tidak dari saya semuanya. Jadi saya selalu kerjasama dengan pihak-pihak lain. Karena prinsipnya bahwa bisnis itu tidak bisa sendirian. Dia bisa berkembang kalau ada kolaborasi dengan pihak lain, terutama keuangan, lahan dan sebagainya. Misalkan bagaimana bisa saya bisa nanam sampai 1000 hektar kalau tidak kerjasama dengan perusahaan lain, atau yang kan banyak tanah yang idle, tanah yang dipakai dan sebagainya. Kita riset dulu, kita riset pasar, kita riset sumber daya manusia, kita riset teknologinya, baru kita tanam. Dan sebelum tanam kita MOU dulu dengan pihak pembeli. Itu yang saya lakukan selama ini, dan juga saya ngajar tadi di universitas. Jadi saya S2-nya 2, saya satu di Tokyo, satu di Universitas Sunda. Jadi saya jadi ngajar karena saya berbisnis juga, yang utama adalah bisnis. Jadi ngajarnya luar biasa itu waktunya gimana saya aja. Kalau ada waktu boleh ngajar. Jadi mahasiswanya yang ngalah, misalnya Sabtu Minggu saya baru bisa ngajar dan sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian latar belakang. Jadi mudah-mudahan saya menyampaikan di sini lebih ke poin-poinnya saja. Silahkan baca, dan nanti saya akan meninggalkan alamat email dan nomor telepon handphone. Barangkali nanti akan ada konsultasi, kita diskusi. Siapa tahu saya juga butuh para-para Bapak sekalian. Mari kita bersama-sama bisnis. Ya, selama itu menguntungkan ya. Kalau tidak menguntungkan jangan ikut. Itu saja. Dan silakan ditanya nanti. Hari ini saya akan lebih cerita bagaimana memulai ekspor, pengalaman saya, dan kita sharing bersama-sama. Kedua, nanti ada analisa SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, dan trades. Itu nanti bagaimana kita mengkapitalisasi. Sebenarnya saya tuh punya apa sih sebenarnya? Modalnya apa? Apakah modalnya uang yang kita punya, atau modalnya produk, atau gimana? Nanti kita akan kerja kelompok
dibuat 5 kelompok dan nanti kita simulasikan. Jadi bagaimana mengkapitalisasi kekuatan dan kelemahan kita. Jangan sampai merasa hebat, tapi begitu masuk ekspor harus banyak perbaiki. Atau jangan-jangan sebenarnya kita udah sanggup ekspor, cuman nggak punya nyali. Nah, bisnis itu kan nyali. Bapak Ibu sekalian tuh, kenapa sih para sarjana, para doktor yang dia sekolah agribisnis, bisnis ya, sekolah bisnis di ITB ada, atau sarjana ekonomi dan sebagainya, katanya kalau wirausaha itu jauh lebih potensi potensi untuk kayanya itu lebih besar rekannya daripada pegawai biasa misalnya gitu. Kenapa dia aja sendiri yang berbisnis, tapi nyalinya kalah sama ibu bapak sekalian yang lulusan sarjana ekonomi itu. Karena ibu sekarang punya nyali dari wira swasta itu. Jadi dalam bisnis itu adalah seni, ya. Bagaimana kita punya seni, bagaimana kita mengolah mental kita menjadi pebisnis. Itu. Jadi yang kita punya lebih dari lulusan yang hebat-hebat itu, kita punya nyali untuk berwira swasta, gitu ya. Oke. Jadi silakan bertanya, boleh nyambung, boleh tidak, karena ini waktu juga tidak lama. Saya akan memulai saja. Ini nanti akan di-share ya, sambil nunggu istirahat. Jadi intinya bahwa ekspor itu ada istilah terra incognita. Jadi ekspor itu maksudnya barang biasa ke negara lain dan ke bangsa lain, bagi kita masih asing. Bayangkan aja kita mau ekspor, bagaimana negara tersebut, apakah butuh atau tidak, bagaimana memulainya, tidak mudah tuh. Bagaimana, apakah kebiasaan mereka, terus tadi ada surat menyuratnya, berkali-kali. Pengalaman saya tahu, dulu ekspor pertama tahun 93, itu 93 itu di range itu hampir 2 tahunan lah baru bisa ekspor. Jadi korespondensi dulu belum ada tuh namanya sekarang kayak ada website dan sebagainya, ada internet sih ya. Jadi dulu juga ada email, pakai email itu hanya satu-satunya di Indonesia, pada di Bandung tuh berdasarkan dari ITB. Jadi saya nginuk ke perguruan tinggi ITB. Itu sangat murah email tuh dan susah. Untuk daftarnya aja email kita dapat akun email pada situ bayar 2 juta. Bayar, karena gratis ya. Waduh, susah sekali. Nah, kontak dan sebagainya itu 2 tahun kita kirim barang. Saya ekspor untuk nangka ya, nangka yang dikeringkan. Jadi saya ekspor nangka yang dikeringkan itu bukan nangka kalau digigit itu kayak kerupuk. Jadi kalau digigit itu harus nempel di gigi katanya. Jadi nangkanya di gigi, nempel. Itu nanti mereka tuh untuk anak-anak TK di sana di California ya, saya ekspor. Jadi kalau dimasuk, jadi anak-anak TK di sana tuh kebiasaan tuh kalau minum susu milk cream namanya, jadi dicelupin aja si nangka itu. Nanti dia minum sampai sarapan, dia kalau lupa makan sampai sore dia bisa tahan lapar gitu. Karena dianggap seratnya tinggi. Nah, jadi kirim lagi, salah balikin lagi, terus kirim. Wah, ongkosnya lumayan besar ya. Kirim lagi sampai ketemukan bahwa kesepakatan bahwa ini kualitasnya ini. Kualitasnya begini dan segalanya speknya harus sama. Akhirnya dikirimlah ke sana dan pada saat itu masih mudah dapetin nangka ya. Jadi saya pada sebenarnya butuh per bulan tuh 200 ton nangka. Nah, persoalannya pada saat itu tidak semudah yang disampaikan tadi. Bulan pertama, bulan kedua oke, bulan ketiga kan tidak musim nangka lagi. Nah, begitu bulan ketiga boro-boro dapat untung dengan klaim, ya karena tidak sesuai. Kan nangka tuh banyak di Indonesia tuh. Nah, persoalan tuh di agribisnis hati-hati nih. Kan ekspor tuh ada 3K ya. Pertama kualitas. Kualitas itu harus seragam terus dari awal sampai akhir itu harus sama. Kedua kontinuitas. Continue. Kalau sebulan satu kontainer nggak bisa karena mereka kontrak itu 1 tahun per tahun. Kalau kita tidak, itu diklaim. Dan ketiga kuantitas. Kalau 1 kontainer atau 2 kontainer terus menurut ya segitu, nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambahin. Jadi 3K ini. Nah, kualitas oke, kualitas oke, tapi kuantitas supply nggak ada. Persoalan Indonesia adalah untuk yang bisnis buah-buahan yang ada hubungan dengan pertanian lah, tanam-tanaman, itu malah supply itu menjadi masalah karena ada musiman dan sebagainya.
Makanya kalau yang supply ekspor yang kayak kerajinan dan sebagainya itu jauh lebih aman dan tidak terlalu ribet dibandingkan dengan makanan ya. Karantina dulu fumigasi harus per kontainer, luar biaya besar. Nah, pengalaman saya kemarin sempat berhenti. Sebenarnya saya berhenti dulu ke Malaysia gara-gara ongkos kontainernya jauh lebih mahal dibandingkan dengan Cina. Kalau dari Bandung ke Malaysia itu butuh 3 hari sebenarnya dipakai per kontainer. Biayanya kira-kira kalau dirupiahkan 30 juta satu kontainer. Tapi dari Cina pada seminggu nyampe ke Malaysia itu biaya kontainernya hanya 12 juta. Jauh kan? Inilah persoalannya. Jadi masalah birokrasi di Indonesia juga harus benar-benar gitu. Harus benar-benar diperhitungkan. Jadi kalau produknya bersaing ya, tapi Indonesia bersyukur karena banyak produk yang tidak ada di negara lain. Kalau kentang sama kubis kan banyak saing, ada Vietnam, ada Cina dan sebagainya. Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Jadi makanya terra incognita itu tidak mudah ekspor, tapi tidak bisa kita juga berdiam diri. Itu terus juga saya pernah pahit-pahit dulu lah, saya cerita ya, pernah pahit dulu. Juga saya ekspor ke Jerman yang namanya gula semut. Ada sih gula semut? Datang katanya dari data di gula semut tadi ya. Saya ada data, ini ada yang produk gula semut juga. Nah, saya gula semut itu saya cerita tadi saya dibuang 3 kontainer di Laut Atlantik. Kenapa? Ngirim 3 kontainer ya. Ternyata setelah dicek di sana itu diketemukan bahwa ada rambut wanita yang berumur 30 tahun ketahuan di analisa di sana. Terus ada kaki semut yang umurnya 2 minggu. Udah dikembaliin semuanya. Daripada dikembaliin semuanya dibuang aja di jalan. Gara-gara kaki semut. Jadi di Jerman itu ketat sekali, padahal di sini kurang enak. Kenapa? Karena saya kerjasama dengan para UKM. Ini pengalaman buruk dulu. Kan nggak mungkin saya kontrol satu persatu. Ya ini kesalahan saya pribadi awal-awal ya. Karena gini, kalau ekspor kan idealnya itu diproduksi sendiri, diekspor sendiri, jelas quality kontrolnya. Kan saya kerjasama dengan para UKM. Ini pengrajin gula semut, ini A, B, C, D, nggak tahu yang mana kan? Nggak tahu yang mana. Nah, ini dia. Kalau nanti kerjasama dengan para UKM lagi, tolong quality kontrolnya harus diperketat. Ya kita cerewet dari awal aja. Ya Bapak misalkan ekspor ada koran dan sebagainya, tadi saya lihat ya, ada macam-macam, kita harus cerewet dari awal aja. Nggak apa-apa, daripada kita dibuang di sana di laut gitu. Nah itu sebenarnya dunia itu butuh. Kalau udah ketemu pasarnya, yang lain ngikutin. Cuma masalahnya kita sanggup nggak untuk supply terutama. Kalau pengalaman saya pengalaman saya ya, bukan masalah pasar, bukan masalah kualitas, tapi supply. Jadi supply selalu kurang karena makanya Indonesia dengan keragaman hayati. Misalnya kayak misal rambutan aja kan, ada rapinya dan sebagainya. Ketika banyak, untuk sekian banyak susah. Banyak tapi kecil-kecil. Jadi dari awal aja. Bisa juga dari awal saya bisa ekspor tapi 6 bulan sekali misalnya, tapi masalahnya itu bisa enggak. Jadi mereka di Eropa, terutama di Eropa tuh si swalayan lah gitu ya istilahnya, ada Wilson, ada 37 dan sebagainya. Kalau kita Indomartnya lah atau Alfamartnya, dia kontrak dulu dengan mereka, bayar itu. Nanti udah ini perlu sekian baru order ke kita. Itu 1 tahun. Mereka tuh 1 tahun itu kontak dengan para retail. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita terlambat, mereka tuh terlambat di sana, didenda. Jadi dendanya tuh ada efek domino pada kita. Gitu. Itu yang pengalaman saya juga yang seringnya masalah supply lah. Jadi sekarang ada juga data, itu perlu data juga nih. Kalau mau ekspor, tolong data diperbaiki. Datanya kalau bisa kita buat data sendiri. Jangan juga, boleh kita ke dinas-dinas pertanian, dinas yang lain kita punya data, tapi boleh percaya, tapi jangan 100% percayanya. Kita buat data sendiri, karena kita yang bertanggung jawab keuangan kita. Jadi kita cek lagi kalau bisa. Kalau datanya misalnya dari Departemen Pertanian kita punya produk
nangka 1 tahun itu bisa 1000 ton, ya kita anggap aja untuk kita berapa, kurangi 50%-nya aja, karena kan bener 1000 ton tapi kualitasnya bagaimana. Nah itu juga perhatian, karena ekspor itu nggak bisa main-mainnya, apalagi di makanan ya, makanan pertanian itu sangat ketat. Kalau kerajinan sebagainya juga ada juga sama, cuman resikonya tidak sebesar yang ekspor untuk produk pertanian dan sebagainya. Nah terakhir saya juga kemarin kerjasama juga ekspor lada ke Belanda ya, tapi sayangnya masih bisa dibeli tuh yang kepake yang lada Belitung, di sini belum. Jadi karena sumber daya Belitung juga tanda kutip nggak bisa kerjasama, jadi dibawa ke Bandung. Bayangin aja, ladanya dibawa ke Bandung, di Bandung dikemas, dikirim ke Belanda. Padahal tuh kalau bisa di Belitung itu jauh lebih murah biayanya. Tapi itulah SDM untuk ekspor juga itu kadang-kadang ke teman kita sama, pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya beli ini sekian selesai. Tapi mari kita buat ada added value, dibuat di proses sebagaimana ya direct ekspor jarang-jarang memang. Jadi diajak kaya bersama-sama jauh lebih sulit daripada mari kita miskin bersama-sama. Gitulah Indonesia ya. Jadi saya pengalaman saya. Jadi Indonesia itu kalau teman-teman UKM lah, kalau diajak kerjasama, mari kita meningkatkan produksi kita, mari kita kaya bersama-sama, itu susah. Tapi kalau mari berkumpul itu, kalau misalnya ada kesusahan baru berkumpul, oke, sama-sama gotong royong. Kalau bagi-bagi duit ngumpul, ada kur dan sebagainya. Tapi mari kita sama-sama diskusikan supaya kita bisa ekspor bersama-sama. Itu susah, bukan nggak ada ya, susah sekali. Pengalaman susah. Nah jadi kalau teman-teman mau kesini juga itu udah luar biasa. Bagi saya luar biasa. Kalau saya menemukan di Jawa susah ngajak bareng, kan kita bisnis bareng, yuk kita. Kalau untung jalan, kalau tidak untung tinggalkan, gitu aja. Gitu. Susahnya minta ampun. Karena prinsip kami nggak ada yang ekspor bisa sendirian, kecuali jadi konglomerat lah sekelas Indofood lain itu. Ya kita ya, itu sendirian susah. Bayangin aja untuk satu kontainer, 2 kontainer itu kan melibatkan banyak, nggak bisa. Saya hebatnya bisa ekspor nangka karena ada petani yang hebat, karena ada si pengepul yang hebat, karena ada quality control yang hebat, karena kelompok tani yang hebat. Kelompok tani nggak hebat nggak bisa ya. Karena ada lahan yang hebat, karena dia menyiapkan khusus untuk ekspor. Ini pesanan Pareto nih, kalau nggak dijaga dicuri atau diserobot sama pedagang Keramat Jati Jakarta, karena nangkanya bagus itu bisa serobot, lebihin aja sama saya. Biasanya sekian ribu per kilo kita beli, dibawa. Kalau nggak amanah, karena harga nangka lagi tinggi, ya jadi kehebatan seseorang karena ditunjuk kehebatan lain. Jadi saya nggak mampu kalau sendirian. Saya nggak mampu jual 1000 hektar singkong, ya bertahap ya maksudnya, ke Filipina kalau nggak ada teman-teman di sana di Halmahera. Dan itu susahnya minta ampun, hanya untuk nanam singkong. Padahal itu dibiayai oleh program CSR-nya PT NHM Newcrest Australia. Padahal ya susahnya minta ampun. Dan itu baru 4 tahun bisa jalan hanya nanam singkong. Ya, jadi singkong tuh di sana untuk kosmetik ya, bukan untuk dimakan. Kedua untuk bahan perekat, untuk lem. Ya, jadi tidak mudah, dan ini juga harus pelan-pelan. Saya akan lompat-lompat ya, nanti bisa dibaca ya. Jadi kemudian pembeli penjual terpisah oleh batas kenegaraan, dan susahnya juga bagaimana kita bisa mengetahui bahwa negara tersebut tuh butuh enggak. Kalau bagusnya kan disurvei. Ya idealnya kita yang ke sana sih. Jadi tidak percaya sama Mbak Google kita bisa, tapi kita sekarang medianya udah hebat lah. Terus barang harus dikirim dengan diangkut suatu ke negara lain melalui bermacam peraturan juga macam-macam. Ke Malaysia peraturannya begini, ke Eropa begini, itu juga beda-beda. Tiap negara aturannya beda-beda. Ada yang mintanya nanti kalau udah, nah itu negosiasi juga. Kalau nanti udah laku saya bayar, ada gitu. Ada yang juga sebelum kita dikirim uangnya udah dibayar, ada gitu. Jadi gimana kepercayaan? Jadi bisnis itu adalah brand image. Bagaimana kita membangun image supaya dia percaya.
Terus juga memperluas pasar produk Indonesia, perluas lapangan pekerjaan juga. Kalau memang ekspor kita juga ada kepercayaan, dan juga kalau ekspor itu mau nggak mau ini izin-izin juga harus dilengkapi ya. Jadi nggak ada. Nah saya tanya, bedanya ekspor dengan ekspor gini. Ibu misalkan, ibu siapa namanya? Bu Feni. Febi. Bu Febi misalkan ngirim barang apa? Misalkan ngirim kerajinan lah, ngirim kerajinan handicraft ke Hong Kong lewat Tiki lah ya. Banyak sih, kalau di kilo ada 20 kilo. Itu udah ekspor belum? Itu ekspor nggak? Pertanyaannya, ngirim lah. Bu Febi itu ngirim lah. Gedein lah 50 kilo lah, kirim. Ekspor belum? Nah, secara hukum itu belum ekspor tuh. Tapi secara de facto udah ekspor. Ekspor begitu kita melewati negara udah ekspor. Cuman definisi ekspor ketika kita tercatat di Pabean. Nah itu bedanya. Tercatat di Pabean, kita ngurus izin-izin baru udah ekspor. Jadi banyak teman-teman saya juga di Jawa ya, dia ngirim sampai sekarang, ngirim kerupuk, kirim apa ke Brunei, tapi nggak pakai izin-izinan, karena merasa ribet katanya. Kirim itu udah ekspor juga, tapi tidak tercatat sudah ekspor, dia ngirim aja biasa. Kirim, karena anak-anak apalagi yang kan banyak saudara-saudara kita yang jadi TKI di Arab Saudi, itu kirim itu luar biasa. Kalau kita di kapitalkan luar biasa banyak, tapi dia nggak ekspor. Definisinya karena ekspor itu kalau kita ada perusahaannya, CV, PT atau koperasi, itu kita urus izin-izinnya, sebagainya, tercatat di Pabean, baru itu ekspor. Nah, cuman enaknya kalau kita ngurus izin-izin, banyak fasilitas Bu. Nanti alurnya saya akan ada di sini sampaikan bahwa misalkan ada fasilitas dari bank devisa untuk dapat kredit, untuk modal. Jadi kita bisa memperluas. Kalau tadi teman-teman saya yang di Jawa ngirim itu ya segitu-segitu aja, ngirimin segitu aja. Begitu besar ketahuan, ya ini harus ada izin. Ekspor sih, cuman nggak ada izin, jadi itu ya ngejual biasa aja. Tapi dalam arti kata Pak, kalau seandainya dia ekspor itu tanpa izin, berarti legal, bukan legal? Legal kan dia lewat Tiki, lewat biasa, pos. Nah, tadi kan kalau ketahuan, kalau jumlahnya banyak, ya, dia ada batasan jumlah ya. kapasitasnya berapa? Sampai 50 kilo bisa, tapi cuma jadi lebih mahal intinya. Oh, dari segi ongkirnya ya? Ongkirnya mahal, ongkirnya mahal. Mengikuti biaya dari ekspedisi. Dari ekspedisi, makanya ada yang dititipin ke, kalau TKI dititip, kayak kita mau naik haji kayak gitulah atau umroh, dititip gitu Bu. Jadi ada keterbatasan jumlah dan keterbatasan kuantitas ya. Nah itu bisa dititipin. Nah tapi kan itu tidak, tanda kutip, kita artinya tidak mau berkembang. Ketika kita tidak membuat izin-izin, itu tidak akan berkembang, segitu aja. Terus kita tidak akan melebarkan sayap bisnis kita. Kan pebisnis itu harus legal semuanya. Bedanya pebisnis dengan pedagang kaki lima, kalau itu apa bedanya? Kalau pedagang kaki lima kan dia sebagai mediator atau pedagang biasa aja. Beda dengan pedagang yang memang berniaga, beda kan itu bedanya gitu ya. Jadi ya mediator aja yang membedakannya begitu. Jadi kalau mau jadi pebisnis, urus seluruh syaratnya, dan itu beda lah. Kalau kita punya perusahaan dengan legal, dengan yang ya asal bisnis aja, asal cukup, atau istilah subsisten atau persisten, cukup untuk keluarga, cukup untuk anak sekolah, cukup, itu biasanya dia udah matok segini aja, akan berkembang. Kalau kita punya perusahaan, beda effortnya, karena harus bayar pajak, karena harus bayar karyawan, harus mengembangkan dan sebagainya, beda, rasanya juga beda. Itu seninya bisnis itu di situ ya. Apalagi udah ekspor, rasanya ada kebanggaan, dan itu sebenarnya untungnya nggak besar-besar. Kalau kita jualan di lokal dengan ekspor, itu untungnya nggak. Kalau margin itu lebih kecil, cuman ekspor kan pasti besar, volumenya yang besar, yang bedakannya itu. Nah itu, dan fasilitas juga lebih besar,
fasilitas dari luar kita, nanti kita diswotkan ya, nanti ada latihan bagaimana peran pemerintah, bagaimana peran perbankan untuk mensupport yang ekspor. Jadi saya dengan Bank Mandiri kerjasamanya dulu masih Bank Eksim, bagaimana kita tenang aja, jadi yang ngurus segera urusan mereka aja gitu, enaknya begitu ya, urusan keuangan dan sebagainya. Lalu dapat menyalurkan barang kelebihan produksi. Nah, jadi juga ini masalah produksi, pikirkan bagaimana kalau kita ekspor, berapa kuotanya atau berapa kuantitasnya, karena yang rebutan dengan yang tetangga kita yang dijual ke pasar, itu rebutan. Jadi harus bisa mengkalkulasi berapa sih sebenarnya, banyak sih misalnya mau ekspor apa ya, nangka lah, ini rebutan, saya pakai nangka Boja ya di Semarang, itu rebutan tuh dengan pasar Saringin yang di Bandung, karena nangka Boja itu memang disukai gitu. Wah tuh bisa rebutan gitu ininya produknya, begitu panen itu udah pada orang-orang tanda kutip tengkulak itu sudah nongkrong gitu. Kalau kurang tanda kutip kurang iman si ketua kelompok taninya itu udah dijual, saya lebihin lah gitu dan sebagainya. Nah itu juga jadi karena itu kebunnya juga bukan kebun saya kan, kebun mereka juga nggak bisa dituntut apa-apa gitu. Namanya perjanjian petani itu juga begitu. Perjanjian dia pakai materai. Nanti kalau petani begitu kita, kenapa ini dijual ke orang? Paling saya lagi butuh uang, kan udah dan sebagainya. Akhirnya saya pasrah aja, apa mau gimana juga. Mau dipotong leher saya silahkan, masa saya berani potong leher. Nah hal-hal gitu, ini uniknya di situ lah, Terus juga memperoleh keuntungan ya pasar dan menambah keuntungan iyalah ya. Jadi intinya juga harus keuntungan. Saya akan lewat. Nah, ini syarat-syarat badan hukum dalam bentuk CV tadi yang sampaikan. Ada mau nggak mau kalau mau ekspor harus untuk perusahaannya harus legal. Nggak bisa kalau nggak legal nggak bisa. Ya. Memiliki NPWP iyalah ya, semua perusahaan udah NPWP. Mempunyai satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, ada SIUP. Kalau ada SIP ya sekarang itu. Surat izin dari Dinas Perindustrian dan sebagainya. Pokoknya surat-surat. Nah ini dengan Dinas Perindustrian bisa koordinasi. Sebenarnya kalau suratnya bisa satu pintu lah. Kalau di Bandung itu sudah satu pintu, kita ngurus izin selesai semuanya. Pak, Ya. kayak apa kalau yang under name, Pak? Ada mic biar kedengar semuanya. Saya senang kalau seandainya sambil diskusi ya, karena ini juga terbatas ininya, layarnya bisa terbatas semua. Bu Feby mengatakan. Ya. Pak kan ada Sampai kenalan, Bu Feby bisnisnya apa? saya rencananya ini Pak rumput laut. Rumput laut, oke. Yang tadi ini apa? Keragenan? Bukan? Rumput laut kering Pak. Oh kering. Gimana kalau yang under name Pak, kalau belum punya legalitas? Oke, itu aja pertanyaan Bu Feby. Misalnya gini, kita tuh semangat ekspornya tinggi nih, under name itu pakai perusahaan orang lain. Pokoknya menurut saya lakukan aja. Nebeng aja dulu, itu jauh lebih aman sebenarnya. Itu banyak dimulai teman-teman yang saya juga aktif di HIPMI, di pembinaan di sana. Tadi ada Bu, siapa tadi yang di Kadir. Jadi ikut aja Bu. Jadi sambil mempelajari Bu, ya. Jadi misalkan ya saya bisa eksportirnya. Jadi nebeng dulu pakai saya ikut aja, saya belajar. Jadi bisnis itu jangan nah gini, ada prinsip bisnis gini. Bisnis itu udah making money, selama itu menguntungkan, ambil saja. Ya, tapi kita sambil belajar terus. Misal gini, tetangga yang atas nama tetangga ikut aja Bu Feby. Nah, saya pelajari, nanti pelan-pelan cari celah dan sebagainya, baru kita bisa ekspor sendiri. Sambil belajar juga kan. Jadi banyak. Jadi saya pun banyak meng-hire teman-teman yang ikut. Nah ini kayak tadi saya lada itu akhirnya dipegang oleh teman saya. Itu nebeng dulu sama saya sebelumnya. Hanya dia ekspor sendiri. Jadi ikut aja. Dia biasanya akan lebih percaya bahwa produk saya itu bisa masuk ke luar negeri ekspor. Artinya kalau tinggal bagaimana
mengupgrade diri saya gitu ya untuk ekspor sendiri. Jadi ikuti aja. Menurut saya ikut aja. Itu bagus, pelajaran bagus. Lagi pertanyaan? Oh, banyak tuh. Ya, kita diskusi aja biar. Itu Bu Febi ya. Sekalian kenalan Pak. Ya, Siapa tahu bisa bisnis dengan saya. Terima kasih. Saya Hermawan Pak. Hermawan. Saya bergerak di bidang Kuliner. es krim ya, es krim raw gitu. Es krim. Produksi bahan baku es krim. Ya. Selama ini selain kita menjual paketnya, kita juga menjual langsung di tempat-tempat tertentu seperti itu. Nah, saya mau tanya kalau misalnya potensi ekspor ini ada apa enggak, besar apa enggak dari bidang kuliner khususnya seperti ini. Yang kedua, apabila iya, apakah bisa dengan cara makro Pak? Maksudnya supaya mengurangi biaya produksi gitu kan? Kan itu kan investasinya kan cukup besar beli alat-alatnya. Ada volume yang besar seperti itu Pak. Apakah bisa dengan cara makro pilihannya kita sendiri atau produksinya orang lain seperti itu Pak? Legalitas dari kita semua. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak Hermawan ya. Jadi saya belum tahu detail bagaimana pasar luar negeri menggunakan es krim ya, mau dibentuknya cup dan sebagainya atau dalam bentuk apa namanya bak itu bisa aja es krimnya yang setengah jadi ya dikirim atau gimana? Kita es krimnya yang bubuk bentuknya Pak. Oh bubuk ya, oke yang tepung ya. Bubuk kemudian juga kita lihat bahwa expirednya itu bisa sampai 1 tahun. Oh oke. Ya. Jadi tepung-tepungan lah istilahnya gitu ya. Tepung-tepungan itu untuk pasar Amerika mereka butuh, tapi bentuknya spices ya. Kalau spices apa rempah-rempah ya, kayak merica ditepungin, semua apapun ditepungin lah gitu. Biasanya per 5 kilo pakai di vakum gitu ya. Jadi mereka dikasih nama lagi. Nah kalau untuk bentuk tepung es krim barangkali lebih ke pasar-pasar ini nih, kayak Brunei, Malaysia. Saya detailnya belum tahu ya Pak kalau untuk yang menjadi. Tapi ini potensi ada. Cobanya kan sekarang kan bisa di launching di. Nah, yang mau ekspor ini mau nggak mau suka nggak suka punya website lah, ya. Pokoknya harus aktif lah. Tadi harus go digital. Mau nggak mau. Kalau misalnya tadi kan harus bisa bersaing kayak butik dan sebagainya. Ada yang udah orang tua misalnya saya nyuruh aja anak-anak sekolah sekarang jadinya bisa lah. Diusahakan lah, kalau ada pakai surat bahasa Inggris tolong bacain anak kita atau siapa gitu, bisa lah gitu, bisa itu bisa, pokoknya akalin aja lah, pokoknya pengusaha jangan kalah akal. Nah terus juga kalau dimaklum itu boleh Pak, bisa aja, intinya selama itu menguntungkan, cuman nanti Bapak lu ekstra aja di quality control aja gitu ya. Saya lakukan semuanya begitu, nggak sendirian, memang saya melakukan industrinya 40% dari saya, 60% ini lebih aman begitu. Jadi bisa Pak Hermawan, maklukan aja karena biaya besar dan sebagainya. Kan bis itu making money, selama itu menguntungkan, si yang makmur juga untung, Bapak juga untung, cuma tidak sebesar kalau kerja sendiri. Selama itu quality control dari Bapak, cuma harus lebih ketat. Beda kok pikiran kita dengan orang yang ini. Kalau kita udah pikirannya ekspor, itu kualitas itu selalu jadi pikiran terus, bagus sih, banyak jadinya, tapi kualitasnya benar enggak gitu. Kan gitulah. Jadi itu jadi harus ekstra ketat quality controlnya. Dan cari orang yang kita amanahi juga tidak mudah. Jujur sampai sekarang saya belum punya partner orang yang saya percayai. Sampai sekarang Pak. Ada yang saya percayai ujung-ujungnya selingkuh, dalam itu korup ya. Sampai katanya kalau cari partner yang hebat, saya ingin punya ya yang nemenin saya, yang ngurus juga karena saya juga kesana kemari, cari anak yang saya sekolahin gitu ya, saya didik, saya sekolahin sampai dia sarjana, saya kerjaan sebagainya bagus, 1 tahun 2 tahun, tahun ketiga dia korup. Ambil anak yatim piatu, si anak ambil yatim piatu yang berlandangan sebagainya, saya didik, sekolahin dan sebagainya, ujung-ujungnya di penjara. Jadi sampai sekarang saya tidak beruntung untuk dapetin teman yang mau berani nggak jujur gitu. Padahal orang tersebut saya udah kasih rumah, kasih mobil, kasih sepeda motor, anak yang saya sekolahin di
sekolah terbaik dan sebagainya. Saking saya percaya ujung-ujungnya gitu. Nah, cari partner juga bagi saya pribadi. Ada yang mudah, ada yang enggak. Sampai sekarang saya belum pernah menemukan teman yang jujur. Maksudnya yang terus menerus. Udah segala cara udah saya lakukan. Ya mungkin belum takdir kan ya. Gitu Pak Novan. Ya. Ada lagi? Sebelah sana. Bu. Mas ya. Jadi nggak apa-apa sambil olahraga. Sampai kenalan Bu ya. Saya tandai ini rumput laut karena saya bermain rumput laut juga Bu Febi, tapi di Makassar. Tapi rumput laut ini yang kecil nah. Ya. Wah, saya karena tahu bahasa ininya Latinnya, jadi sesama pemain rumput kenal Bu. Nanti saya ini. Saya silakan Bu, sekalian nama dan bisnisnya apa? Bisa sharing dengan teman-teman lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari Bontang, Pak. Bontang. Ada yang bentuk saset, ada yang Bu siapa Bu? Ainun Pak. Aduh nggak kedengeran. Oh salah ini. Bu Ainun? Ya, Ainun dari Bontang, Pak. Oh, Ya. Ainun Habibi dari Bontang. Ya. Itu Bisnisnya apa tadi Bu? teknik apa, Pak? Oh, teh celup. Ya. Ini Pak, beberapa wilayah kan kadang meminta yang bentuk wakil supaya yang pengusaha mereka yang mengolah sendiri. Cuma kita kan namanya pengusaha kan pasti yang penting langsung deh. Tapi dampaknya kan nanti kalau kita tidak kenalkan, maksudnya mereka Ya. mereka seperti itu. Nah, bagaimana saya kita memastikan apakah kita open saja deh yang penting dari dulu gitu, atau kita tetap berlatih harus sampai dari kita gitu. Oke, ya. Cuma kemarin saya minta kalau mereka mau pakai merek mereka, kita kan harus tetap ditulis bahwa produksinya dari mana gitu ya. Oke. Dan itu saya juga Pak, beberapa itu juga kita mendapatkan baik kita mau lebih penghubung nih, banyak tuh yang mencarikan itu layanan. Berapa sih seharusnya kita share ke dia gitu Pak, berapa persen gitu, minta dia gitu. Kan mereka juga terlibat dalam korespondensinya, tidak terlibat dalam invoice, hanya sekedar perkamaan atau berarti kita Promosikan ya. Jadi kita progresnya kita berapa persen dari volume kontrak seperti itu. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bu Ainun. Saya pertama tadi masalah apa? Brand image ya. Itu suka-suka sih. Itu strategi ya. Ini saya cerita gini. Brand image gini. Tapi intinya selama Ibu untung ya. Ininya Taiwan itu dia sedang mendeklar Taiwan itu nggak usah terkenal. Tapi seluruh produk dunia Taiwan. Tasbih yang naik haji itu buatan Taiwan. Yang laptop yang 1 juta umat itu itu buatan Taiwan. Terserah dia buatan Amerika, tetap sering buat Taiwan. Sepeda yang sekarang lagi tren, yang dulu namanya sekarang itu buatan Taiwan. Padahal itu kalau dia itu buatan Amerika. Itu tapi semua adalah buatan Taiwan. Itu begitu. Apakah saya pakai brand image orang lain tapi lancar, atau pakai brand name sendiri tapi tanda kutip lancar juga nanti yang kena sendal. Itu pilihan Bu. Menurut saya tidak salah dua-duanya. Maksudnya salah satu ambil tidak salah. Bagi pebisnis sudah masalah. Saya akan ilustrasikan. Kenal nggak namanya yang kalau kuda balap terhebat dunia itu kuda balap dari mana? Yang terkenal dari Australia kan ya. Kalau namanya balap pasti kuda Australia. Pertanyaan, Australia punya kuda nggak? Ternyata nggak punya. Kuda balap itu diproduksi dari Selandia Baru. Selandia Baru. Jadi Selandia Baru dia memproduksi kuda balap ya. Yang di sana sangat teliti. Di situ ada tempat pelatihan kuda, ada pembiakan kuda, dan ada bank sperma kuda terhebat, ada banknya. Juga ada bagaimana cara makannya, ada kawat berdurinya yang untuk latihan dan sebagainya. Dia diklaim sebagai kuda Australia. Nggak apa-apa. Yang penting kalau Australia karena Australia bisa menyelenggarakan balapan kuda, itu masalahnya. Karena Elizabeth mau datang ke Australia, kalau ke Selandia Baru nggak mau datang. Begitu Elizabeth datang ke Australia dan lihat balapan kuda seluruh dunia kan, begitu. Kan di situ brand image. Jadi kalau ada balapan kuda, pasti Australia butuh kuda, nggak kemana-mana lagi ke Selandia Baru kayak gitu. Nah, kayak coklat Swiss,
coklat itu Swiss terhebat sedunia, tapi pertanyaan di Swiss itu nggak ada pohon coklat satupun gitu. Dan di situ begitu, itulah uniknya bisnis itu. Jadi ibu boleh tinggal pilihan lah itu. Kalau dalam muslim tinggal isi horoh baik gitu. Jadi dua-duanya tidak salah menurut saya. Saya pun jual nangka ke Amerika bukan nama saya, namanya Marta Trading di sana. Dari Marta jackfruit di sana. Jadi bisa dikemas lagi, nggak apa-apa lah. Itu terus itu Bu, jadi mana aja Bu. Kalau pengen cepat ya jual aja. Nanti pelan-pelan sampai membangun produk lain. Biasanya gini, kalau di sini kan terbuka satu, kan terbuka yang lainnya kayak buka jendela, ya. Nah, nanti bisa aja ibu mulai pelan-pelan di sektor lain untuk ekspor tersendiri dengan produk lain. Dan gini, kalau kita berbisnis tidak harus semuanya kerja oleh kita sendiri, Bu. Teman-teman ini juga potensi. Bagi saya potensi. Ya bagi saya kesana aja dengan senang hati. Siapa tahu suatu saat saya bisa kerja sama bisnis ini karena saya tidak bisa sendirian. Kemarin dengan Banjarmasin, jadi itu ekspor apa? Kayu gaharu. Ya. Terus yang kedua apa Bu? Tadi fee itu nggak ada batasan sih sebenarnya. Umumnya fee itu adalah 2,5% yang memasarkan kita umumnya, ya. Ada juga minta lebih, itu tinggal hitung-hitungan lah, nggak ada aturan. Tapi secara umum itu 2,5 umumnya ya. Ada yang tergantung kalau 100 miliar ya 1% 9 itu udah luar biasa. Tergantung nilainya Bu. Tapi kalau di bawah 1 miliaran atau di bawah 3 miliar itu kan 2,5. Biasanya ya, itu umumnya ya. Tergantung apa produknya juga sih. Continue atau enggak, kalau terus menerus continue nih, terusan ya kasih sedikit aja, 1,5 udah ya, hebat. Jadi beberapa produk saya lakukan itu. Kayak untuk Malaysia saya lakukan itu karena kebetulan dia orang Malaysia sih, dia yang memberikan fasilitas ke sana dan sebagainya. Jadi saya kasih 1,5 karena continue. Jadi kalau ada tagihan kebetulan tapi dia bertanggung jawab kalau tagihan tolong tagihin. Karena saya dengan Malaysia itu bukan red cost, artinya pakai LC yang kalau dengan California kan, jadi begitu saya masuk ke Tanjung Priok ya untuk dikirim ke sana, terus kita dapat surat, kita klaim ke bank, dapat uang, padahal barang belum nyampe. Itu tergantung perjanjian ya. Itu perjanjian yang utama itu paling menentukan. Kalau di Malaysia datang dulu, diterima dulu dan sebagainya, baru dikirim uangnya. Dan Malaysia juga tanda kutip hati-hati ke Malaysia, pengalaman saya dan teman saya kurang jujur, kurang jujur. Malaysia kurang jujur, Taiwan juga kurang jujur. Ya saya kasih tahu pengalaman saya ya. Jepang jujur, bagus, tapi prosesnya lama. 10 tahun ekspor bagus, dia akan kasih uang banyak kita. Jerman juga harus 1 kali terus lihatkan dulu prestasi kita baru ya. Nah, California bahkan begitu barang pesan belum dibuat produknya, uangnya udah duluan datang. Kalau di California itu sekali karena dia tanda kutip puas dan kita benar. Nah itu juga beberapa negara yang tanda kutip Korea juga diskusi aja terus loh jalan-jalan. Kalau jalan sekali jalan cashnya kirain mau berapa konten cuman kirim dulu 1/4 kontainer. Aduh seru. Jadi ya itu tapi harus dijalani. Kalau enggak kita nggak tahu. Ya diskusi terus dia datang ke Bandung dan sebagainya ke tempat karena kita ke Jakarta diskusi aja kapan jadinya. Dia mencoba untuk meyakinkan datang ke tempat kita balik lagi ngobrol lagi balik lagi dan sebagainya itu dengan Korea. Sampai sekarang belum jadi itu kirim bersurat itu pun istilahnya ditebengkan ya. Nah nanti ada yang sapu ya itu dengan tim saya yang dari sapu ke Korea ke Merayu gitu ya dengan saya ya gitu Bu Ibu Ainun. Ada lagi pertanyaan? Wah ada lagi. Oh ini Bapak dulu sampai di sini gini Pak ya. Karena ini juga saya nyaman dengan satu bisa dibaca lah kalau itu bisa. Ya, perkenalkan Pak. Sekalian kenalan.
Fajar. Ya, dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Kalau bidang bisnis saat ini di frozen seafood, Pak. Frozen seafood. Ya. Nah itu saya mau sedikit tanya terkait masalah kuantitas ini, terkait masalah ekspor. Karena saya sih menganggap ketika kita ngomong ekspor itu kok selalu arahnya itu mindsetnya pengiriman dalam bentuk kontaineran gitu ya. Seolah-olah ekspor itu hanya bisa dilakukan dalam jumlah besar dengan modal yang besar gitu. Itu mindset yang selalu melekat di masyarakat itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin ekspor ini sendiri itu kalau yang foto boleh Pak ya, apakah memang harus dalam bentuk kontainer gitu Pak pengiriman, atau sebenarnya dengan kita pakai penampungan yang lain asalkan itu legal dan tercatat, itu pun sebenarnya bisa Pak gitu. Karena selama ini yang pernah saya coba itu memang saya masih pakai undername Pak, jadi ke Malaysia maupun Singapura itu rata-rata pakai yang namanya kargonya akhirnya yang ke sana. Kalau di bidang hasil laut itu kan dengan menggunakan styrofoam pun sebenarnya bisa wadakan kayak gitu ya lewat pesawat itu. Nah yang semacam itu ketika itu pada akhirnya tercatat itu pun sebenarnya harusnya bisa ya Pak ya? Iya, betul. Nah, karena yang saya pikir ketika memang harus pakai kontainer itu ya seperti yang Bapak ceritakan tadi, kendalanya cukup banyak Pak. Saya pun sudah coba mulai dari dulu pun itu di hasil laut sama. Nelayan itu kalau ngomong dapat ikan ya nggak mau dipilih-pilih, harus mau diambil semua. Nah, habis itu jadinya PR kita untuk bisa pilih kan antara yang patut bisa untuk ekspor, mana yang dijual di lokal. Akhirnya cukup pusing Pak, dan kayak gitu. Apalagi kalau harus memenuhi satu kontainer, dimana kualitasnya harus seragam semua. Itu sangat sulit menurut saya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Oke, ya Pak Fajar, makasih. Sama, dulu juga saya begitu, intinya sama. Ya, jadi ada ekspornya gini, boleh pakai undername, pakai nama orang lain, karena taruh. Sebenarnya pilihannya gini, kalau lewat laut, pasti lewat kontainer lah, karena nggak ada pilihan lain. Walaupun pakai styrofoam, pasti kontainer siapa bisa ditebengkan. Karena gini, si forwarder itu dia punya klien, jadi kita seperempat kontainer terisi, sebagian dari punya pekerjaan, sebagian punya Ibu Ainun misalkan, sebagian semuanya sebagainya gitu. Tapi asal satu jenis, kalau seafood semua. Misalnya disatuin dengan kain nggak bisa. Jadi kalau rempah dan rempah itu bisa, nah, itu ada. Cuman tanda kutip kita harus nebeng, harus ngetem istilahnya, ngetem. Jadi pinginnya sama minggu ini kirim karena ada seperempat punya orang lain belum selesai dan nunggu gitu. Nah itu forwarder itu punya data itu. Jadi kalau kita ke forwarder punya data, kapan kita harus ngirim? Ada nih di jadwal ini minggu ini ada yang ngirim ini seafood dari si A, si B, si C gitu. Nah, kita sama-sama itu aja, cuman nggak bisa setiap saat. Kalau satu bandara kita bisa nentuin sendiri ya. Nah terus kedua yang tadi apa? Tadi Pak, kalau itu bisa di undername-kan boleh dan sebagainya. Nah ini masalah kalau penerbangan. Memang kalau seafood itu kalau pakai kontainer itu yang Mbak tahu itu pakai river kontainer yang ada kayak berkasan gitu ya, pakai river kontainer lebih mahal, terus karantina terus komunikasi banyak dan sebagainya. Kalau pesawat itu jauh lebih mudah, cuma mahal. Cukup kalau di saya juga banyak ketarakan Pak, saat ini banyak ketarakan dan pulau gunung. Saya akhir-akhir ini ya mau ada bisnis maksudnya gitu ya, jadi ketarakan. Itu ya pakai styrofoam aja masih bisa kirim pakai pesawat, cuman itu kan jadi mahal, itu aja sih, mahal aja. Jadi itu kembali kalau saya jadi Pak Fajar itu udah benar, tracknya udah benar, tinggal kita kembangin aja. Jadi apa yang saya lakukan Pak Fajar saya udah pernah lakukan sebelumnya, tapi bentuknya makanan di nebeng gitu, istilahnya gitu. Kayak gini kan namanya rempah, bayangin aja dari California minta daun salam, tahu daun salam? Kan lumayan loh, sangat ringan amat. Kalau misalnya kontainer masih berapa segitu, kayak kerupuk. Jadi dia minta 50 kilo dong, setumpuk. Ya akhirnya ditebengin ke forwarder lain. Daun salam. Kering, daun salam kering lagi. Baru kebayang ini ringannya gitu kan. Gitu. Nah itu juga jadi bisa lakukan itu dan
menurut saya tracknya udah ada. Maksudnya saya udah mengalami dan itu yang dilakukan. Jadi nggak ada masalah. Tinggal pelan-pelan membangun bisnisnya yang lebih lebih strike gitu ya. Itu oke. Makanya terus selanjutnya ibu yang belakang tadi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Rinto, saya Yuni dari Balikpapan. Nah, kalau produk saya itu sebenarnya dari salak-salak semua. Dari apa? Salak, buah salak. Salad. Iya. Nah, jadi ada cake, kemudian ada cookies, ada sambal, sirup, gitu lah, pokoknya kuliner. Gitu. Oke. Ya. Nah, tahun 2019 kemarin, saya ikut Trade Expo Indonesia di BSD Tangerang. Sebelum saya berangkat ke Trade Expo, saya sempat ketemu dengan petani salak ya, petani merica, Pak. Jadi mereka mengeluh harga merica yang sangat jatuh. Kalau yang putih di Balikpapan itu 40.000 per kilonya. Yang hitam lebih murah lagi, hanya 20.000. Nah, jadi saya bilang sama petani, coba saya bawa ke Trade Expo. Mudah-mudahan kita bisa dapat buyer di sana. Ternyata antusias pengunjung luar biasa. Stand kita itu seperti ada magnetnya. Jadi mereka udah lewat itu bisa mundur lagi. Terus mereka coba cicipin, katanya rasanya pedas, rasanya bagus. Nah, sampai sekarang Pak, yang ngejar-ngejar itu banyak sekali, terutama Turki yang saat ini masih coba kontak saya. Tapi permasalahannya Pak, saya belum pernah tahu harga untuk jualnya itu berapa. Mungkin nanti perlu bimbingan lagi ya Pak ya. Kemudian kalau Turki mungkin Bapak punya pengalaman seperti apa sih Pak, speknya yang dari mereka minta itu seperti apa? Kemudian tadi kan Bapak sempat singgung Malaysia seperti ini gitu kan, Thailand seperti ini. Kalau Turki itu seperti apa? Sebenarnya anak saya juga kuliah di sana gitu Pak. Tapi juga dia kan tidak tahu mengenai bentuk ekspor gitu. Mungkin itu aja ya Pak ya. Terima kasih Bu Yuni. Cerita Turki, saya cerita dikit. Jadi saya punya bisnis sampingan di Turki. Ibu-ibu tahu namanya Jubre, tahu nggak? Ada yang pernah umroh atau haji pasti di Madinah ada namanya Jubre. Jubre itu gamis ya untuk ibu-ibu. Ya apa namanya gamis untuk ibu-ibu. Ya. Tapi harganya 1 juta ke atas lah. Jadi saya punya motor di Bandung yang impor dari Turki 100%. Gara-gara jalan-jalan ke sana, saya jalan-jalan ke Turki dan sebagainya, hanya bisnis. Tapi dengan teman, dengan ibu-ibu teman lah, itu urusan ibu-ibu lah, saya juga nggak begitu. Nah, terus masalah salak, Bu, sebenarnya saya juga ekspor salak, Bu, dikeringkan, salaknya dikeringkan, semua dikeringkan lah pokoknya. Cuman tidak terus-menerus permintaannya karena di sana salak itu agak aneh gitu katanya kalau untuk Eropa, ke Eropa. Jadi terus tadi itu udah bagus nih, sebenarnya udah ada permintaan dari Turki, dari mana itu tinggal lanjutin aja Bu, korespondensinya lanjutin. Temen saya juga di Tangerang ada yang kayak jahe yang ditepungkan dan sebagainya udah jalan sekarang ya. Sama dari temen ini juga, temen training ya. Cuman dia intensif terus konsultasi, saya ke sana dan saya juga akhirnya ikut sharing aja sih. Terus yang dikejar aja Bu. Nah, masalah marginnya berapa? Pertama, cek dulu di internet berapa harga, berapa dolar. Cek di internet. Ya, di sekarang harga dunia itu berapa? Ini sekarang tuh gampangnya begitu. Terus kedua, salam itu ada marginnya enggak buat Ibu? Nah, terus juga nanti gini, ini trik-trik untuk ekspor nih ya. Kalau kita kirim sampel, jangan yang bagus dulu nih, saya pengalaman saya. Kasih yang biasa-biasa aja dulu. Nanti kalau penambahan nggak apa-apa. Karena ini dia akan, kalau kita bagus duluan, nanti akan tuntutannya begitu terus, yang kualitas taruh, kualitas super misalkan gitu. Dia akan terus, kan kadang-kadang kita tidak tahu hasil cabai atau apa tadi merica dan sebagainya, tiba-tiba cuacanya kelembabannya berkurang, kualitas
kapasitas juga berkurang terhadap kepedasan. Ini pengalaman saya juga, nangka sekarang itu ditutup, jadi saya sanggup ke California kirim ini nangka 3 bulan sekali, itu pun 1 kontainer. Akhirnya kan begitu, karena sebelumnya didenda terus, mintanya 5 kontainer per bulan, boro-boro. Nah itu habis-habisan. Jadi saya pernah rugi kena denda maksudnya. Rugi di 1 hari 1 per mil, bayangin aja di dendanya. Kan, ya kita juga nggak bisa apa-apa dong, uangnya duluan juga. Dia udah baik hati gimana itu mereka kepada kita. Nah, cek di harga di internet sekarang ada berapa harga dunia saat itu. Nah itu nggak kalkulasi aja Bu, itu bisa dicek sekarang, itu bisa sebenarnya. Dan harga dunia sekarang tuh enaknya begitu. Itu terus selama itu ada untungnya itu ambil aja. Tapi perhitungan pengemasannya. Kalau merica kabar itu kan kemasan harus double corrugated, artinya kalau karton itu kan ada gelombangnya tuh, itu harus 2 karena harus ada kedap udara dan sebagainya. Kedap udara dia lebih susah udara masuk, terutama minyak tuh susah masuknya. Double corrugated teman, orang yang tepung-tepungan, karena begitu tadi yang ditepungkan itu sifatnya higroskopis, artinya dia cepat menyerap udara sehingga jadi basah dan kualitas akan berkurang, rasa tekstur akan berkurang semua. Itu Bu, unik ya. Gitu Bu. Nanti kalau ada data, nanti kontak-kontak siapa tuh saya akan tanda sambungkan dengan teman saya yang sudah ekspor. Jadi bukan dengan saya aja, nanti siapa tuh teman-teman saya kan punya jaringan nih, nanti saya kawinkan, kawinkan nanti kerjasama sama siapa tuh teman saya juga butuh yang begituan. Ya, baik, terima kasih Pak. Kalau sini saya tambahkan lagi, untuk permintaan mereka itu 20 sampai 30 ton per bulannya. Ya. Dan mereka mintanya harus rutin. Dan mereka mintanya merica hitam, Pak. Saya tanya ke petani, sanggup nggak gitu? Betul. Kata mereka kalau merica hitam lebih mudah, karena apa? Sebenarnya nggak harus nunggu sampai mericanya merah, dipetik. Lain kalau merica yang putih itu harus sampai matang, kemudian baru bisa direndam. Tapi kalau merica hitam nggak sampai ada proses perendaman. Sebenarnya si petaninya lebih suka. Dan kalaupun di Balikpapan, kalau saya kan ngambil di kilometer 21 ya Pak ya. Kalaupun di Balikpapan katanya masih kurang, kita masih ada daerah Sepaku lagi gitu. Tapi itu lagi Pak, mungkin nanti berjalannya waktu kita 3 hari mungkin nanti ya Pak ya, pelan-pelan kita belajar. Terima kasih ya Pak. Ya masih Bu, ini pengalaman bagi kita juga ya. Tolong yakinkan terutama lokasi lokus tempat dan sebagainya, kelembaban kita riset dulu ya, karena biasanya petani itu selalu bisa pengalaman saya ternyata definisi bisa berpetani dan definisi kita lain. Kalau kita definisi kita kualitas dan sebagainya lebih rumit lah, maksudnya lebih lengkap. Mereka bisa asal produksi, jadi namanya bisa tuh pokoknya 30 ton berapa tadi, sekian ratus ton ya bisa, tapi kualitas bagaimana? Nah ada teori mengatakan kalau seandainya petani bisa, itu kita ambil 1%-nya aja Bu. Kalau dia sama 100 ton, anggap aja 50 ton, karena yang prinsip dan sebagainya sih ada aja. Kalaupun lebih ya nggak apa-apa. Ternyata terserap sama kita bisa 80 ton ya nggak apa-apa gitu. Artinya kita tetap ambil 50 ton. Nah, gitu. Jadi tanda kutip biasanya petani ini gini, 1 kali, 2 kali, 3 kali bener. Nah itu juga dia susah, tiba-tiba berubah, tiba-tiba minta apa dan minta uang duluan, alasannya banyak lah dan sebagainya. Nah ini petani kita, kalau petani kita, artinya kita harus cari lebih baik petani yang punya anaknya yang udah sekolah kuliahan, nah itu bisa lebih benar daripada petani tua yang pokoknya mau gak mau dan sebagainya. Yang mau berpikir maksudnya. Jadi ekspor itu sebenarnya bukan urusan bagaimana kita mengirim, bagaimana kita memaintain teman itu orang, karena kita diurus orang ya, orang yang diurus. Karena istilahnya mindsetnya, kalau mindset nggak benar, produk apapun benar Bu. Itu kan kalau dalam bisnis itu Ibu bisnisnya apa tadi salah atau merica, itu kan cuma alat bisnisnya. Kalau ternyata besok perusahaan jualan handphone, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Itu bisnis gitu. Cuman core-nya adalah di merica. Gitu. Gitu Bu. Jadi menurut saya udah oke, tinggal insar saja gitu, tinggal jalan aja sih. Kalau masalah nanti
fasilitas ekspornya sebagainya itu jalanin mudah lah. Cuma sekali aja ribetnya kok, kepabean gini sekali aja, kedua kali, ketiga kali udah. Apalagi perbankan, nanti yang ngurus uang kan kita, tapi si akunnya bank, benar Bu. Jadi kalau urusan perbankan, selain itu bank kita tinggal nukerin dokumen, jadi duit, jadi duit itu. Yang ngurus semuanya adalah, karena yang disuruhnya bank ini ke sana, yang komunikasi dengan bank sana. Awalnya aja. Oke, ada lagi? Oh, ada nih. Oh, udah. Ini Pak. Oh, udah. Ini Bu. Ini dua lagi ya. Ini Ibu ini yang bantuin. Oh, nanti sama Bapak. Dua lagi. Assalamualaikum Pak, salam kenal, saya Rani Ariani dari Samarinda. Kebetulan saya pembina kelompok tani dari WTA Provinsi Kalimantan Timur. Aduh. Bu Rani ya, dari web. Ya, masalah nebeng tadi Pak untuk ekspor. Kebetulan saya banyak binaan petani di Kalimantan Timur, termasuk yang di daerah pelosok. Ya. Kendala kami saat ini adalah untuk di minyak atsiri Pak. Minyak asiri. Atsiri. Ya. Kebetulan selama ini kan kami hanya nebeng di CV Candrawangi di Subang. Jadi kami pengiriman biasa dari Kalsel, dari Berau, dan dari PPU. Dan selama COVID kemarin, kenapa tiba-tiba harganya turun per liternya itu 100.000 di bulan April? Kelimpungan lah saya sebagai pembina mereka, pasti petani pada menjerit karena sudah dengan biaya yang sangat luar biasa. Bahkan kami mengirim ke Subang biasanya kita semua. Subang mana Bu? Subang Jatinegara. Jatinegara Jawa. Ya. Oh. Ya. Kebetulan kami mengirim itu sampai Subang. Setelah barang sampai di Subang, baru dana ditransfer ke kami. Ya. Nah, jadi selama ini kendala kami 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kami bekerja sama. Tiba-tiba di bulan April kemarin, ya kita ada sakit hati untuk para petani di Kalimantan Timur dan Kalsel. Di harga yang tiba-tiba turun 100.000. Tapi itu Biasanya berapa Bu harganya? biasa kami mengirim ke Subang, sampai di Subang itu 290.000 per liter. Okay. Tiba-tiba di bulan April kemarin kami dikasih harga seenak mereka karena kita nebeng tadi kan. Tiba-tiba telepon ke kami, teteh harga di Subang sekarang sudah di harga 190.000. Kita kaget kan, 1 kontainer yang kita kirim. Kita mau kembali lagi tidak mungkin kan dengan harga itu. Akhirnya udah nggak apa-apa. Akhirnya kita kemarin kerjasama dengan teman-teman untuk mengakali yang karena COVID itu. Akhirnya COVID inilah yang membawa berkah buat kami para petani. Kita akhirnya diakalin dari 1 liter kita kemas seperti ini Pak. Jadi kita memang punya banyak binaan dari mahasiswa petani milenial yang kita berdayakan untuk mereka. Bahkan ada beberapa anak-anak binaan kami yang memang dari narapidana dan sebagainya yang kita ambil. Akhirnya kita kemarin promosi ke beberapa apotik, ke beberapa dinas-dinas kesehatan, dan ini ternyata ya memang dari permusuhan tadilah yang harga yang begitu jatuh 100.000 untuk kami, kita mendapat hikmah yang jadinya kita 1 liter bisa mendapatkan sampai 2 juta per liter untuk kita kemas. Nah, kita namanya kita petani yang masih belum paham dengan packing dan sebagainya, seadanya lah kami menjual ini. Tapi alhamdulillah saat ini justru di daerah kami sendiri, di daerah kita pun saat ini kekurangan untuk dari minyak atsiri sendiri. Termasuk kemarin Pak Gubernur di saat COVID sempat pesan ke WTA 10 lusin untuk beliau, dan beliau juga sembuh. Akhirnya saat ini kita kebingungan lagi karena nggak mungkin kan kita mau menjual terus di daerah kita untuk ke sana, sedangkan untuk di Subang sendiri saat ini memang mereka ya kalau lu mau jual ke kami harga sekian, kalau nggak mau ya silahkan. Nah itu kan menekan para petani gitu loh. Inilah ya anggaplah kita ditengkulak lagi karena kita nggak tahu untuk jalurnya ekspor seperti apa. Hampir 2 tahun kita Pak. Dan mereka, saya tahu mereka ekspor ke Amerika itu harganya di 600 per liter, saya tahu. Dan itu hak mereka lah. Cuman kenapa begitu saya tahu harga dari sana untuk saat ini nggak pernah turun, tiba-tiba ke kami kok turun langsung segitu drastisnya itu. Itulah
penderitaan petani-petani saat ini, Pak. Makanya saya juga kepingin dari Bapak bimbingan gimana caranya kita tembus ekspor yang bisa langsung tanpa dari nebeng tadi ya. Mungkin cuma itu, Pak. Ya, terima kasih Bu Rani. Saat ini sudah biasa lah, namanya kita nebeng itu tanda kutip yang repotnya kalau kita undername itu ya. Tapi gara-gara kopi juga jadi dia kreatif. Biasanya orang kalau kepepet jadi kreatif. Karena kepepet. Jadi kepepet aja terus biar kreatif gitu. Jadi gitu, memang apa ya? Orang itu kreatif kalau kita kepepet ini kayak gini. Banyak orang gara kesana ke sini nggak dapat kerjaan, begitu dia wira swasta luar biasa. Kata penelitian, gitu ya, orang yang sukses itu orang yang 80% orangnya kepepet awalnya. Jadi makanya dia tidak lulus kuliah dan sebagainya. 80% bayang gara-gara kepaksa, maksudnya gitu. Jadi kreatif itu ternyata bisa dipaksa. Nah, kreatif itu bisa merubah, kalau inovatif jadi uang, udah inovatif. Nah, Ibu juga benar tadi, tagnya udah benar. Jadi berterima kasihlah ke Subang, gara-gara Subang nyebelin, jadilah bisa hitung-hitung, cuman kemasan. Jadi apapun dia cari hikmahnya lah ya. Kayak corona ini, kata teman saya, corona, wah semua jatuh. Tapi banyak gara-gara corona, orang jadi makmur. Ada yang jualan online jadi laku, padahal susah kemarin kan jarum. Kalau di Bandung jualan sepeda, 10 jualan sepeda sampai bisa beli rumah. Wah, karena gara-gara tren sepeda dan sebagainya. Jadi ada yang farmasi juga. Nah, jadi Ibu udah benar Bu. Nah, ini minyak aslinya dari apa tanamannya Bu? Dari serewanginya. Dari kan macam-macam ya, dari serewangi, dari akar wanginya dan sebagainya kan. Asil itu nama generik sebenarnya. Saya dari batangnya, Pak. Dari batangnya ya. Dari batangnya, dan saya punya 2 jenis, panggiri sama yang merah ini. Oke, ya. Jadi ini udah benar dan sebagainya. Nah, tinggal Ibu create bagaimana untuk ekspor ini. Jadi ini, yang saya tahu dunia itu dia lebih tertarik aslinya dari Kalimantan. Betul. Nah, artinya sudah punya image nih. Cuma nggak tahu linknya, Pak. Nah, mumpung sekarang ada perendisan, mulailah sekarang. Syaratnya ini apa dilengkapi, terus launching mulai ke dunia maya. Kelompok WTA Ibu udah punya website atau gimana? Belum? Saat ini saya sudah kebetulan ada website kami di Ratu Kencana Wangi, ada beberapa video-video. Nah, aktifin aja itu, aktifin. Sampai sekarang kan ada PPI kontak dan itu dunia butuh asiri. Jadi Ibu tinggal satu langkah lagi, ketemu pasar, ikut sama Bu Yuni tadi kegiatan pameran-pameran. Nah, pameran itu gini ya, jangan dulu seneng kalau kita ikut pameran dan beli, jangan dulu seneng. Yang benar itu ketika ada pameran kita ada yang dapat order, nah itu baru. Kalau beli di sana, wah kita sukses pameran banyak yang beli habis, tapi nggak ada repeat order, itu belum sukses. Karena pameran itu sebenarnya itu free. Ada yang minta pun harusnya dikasih. Kalau pameran sama dengan pasar jualan itu bukan pameran. Jadi kita pameran itu siap keluarin uang sama dengan biaya promosi. Ya, jadi pameran itu kalau pameran dapat untung, wah nih laku nih banyak beli, jangan dulu seneng. Yang bener itu dapat order kayak tadi Bu Yuni, ada pesanan dari ini. Bila perlu free aja, gitu ya. Jadi awas jangan salah persepsi dengan pameran. Di pameran itu biar jualan, bukan jualan. Ya jualan juga, maksudnya dapatin order itu. Bagaimana tadi 5 menit untuk bisa meyakinkan si konsumen. Jadi Bu Rani itu udah benar sih kan? Satu langkah lagi. Itu belum tahu yang satu langkah itu. Ya. Nanti kontak aja ya saya. Sebetulnya saya ada teman-teman di sana yang butuh gitu. Saya masih punya jaringan di Amerika, saya punya jaringan di Jerman. Maksudnya udah jadi teman lah gitu. Ngomongnya udah bahasa Indonesia dan sebagainya. Kebetulan teman saya juga nikah sama orang sana, jadi lebih gampang lagi. Nikah sama orang sana gitu. Jadi saya gitu Bu. Satu langkah lagi Bu, tinggal ditemukan, apalagi udah kualitas, nanti tinggal memanage aja. Karena beda kalau kita ingin ke Subang dengan mengekspor sendiri, ada manajernya, ada perbedaan. Jadi leadershipnya harus kuat gitu. Dan Ibu Rani udah dapat. Oke Bu, satu lagi sebelum istirahat, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal Pak, saya Ali,
perusahaan Cassandra Pak. Produk apa? Produknya fashion Pak, lebih ke fashion etnik Pak. Yang kita angkat budaya motif Kalimantan. Yang saya menarik Pak, tadi Bapak sampaikan orang yang disebut ekspor itu ada dua, bisa secara de facto atau secara pabean Pak ya. Nah, padahal saya dari awal sudah itu yang saya tanyakan gimana empat kondisi bisa disebut ekspor nggak sih? Tadi sudah beberapa terjawab seperti mengirim beberapa ecer-ecer itu juga disebut bisa dibilang ekspor Pak ya, walaupun secara de facto. Karena minggu lalu saya juga ikut webinar, di situ membahas ekspor ecer Pak, ekspor ecer. Di situ juga dikatakan jasa pengiriman, gimana cara-caranya. Tapi tetap disebut ekspor Pak ya, tadi Pak ya. Tapi secara de facto. Lalu kondisi lain seperti kita pameran luar negeri, kemudian terjadi transaksi, bisa nggak disebut ekspor untuk juga. Selanjutnya, dan ini pengalaman Pak di kami Pak, kita pernah kedatangan orang Jepang Pak, Jepang ke galeri kami itu juga sampai 2 kali ke tempat kami ditemani sama orang Indonesia ya, yang bisa berbahasa Jepang, dan kebetulan seperti ini Pak modelnya yang dia minta. Jadi secara desain dia rumit banget, dia minta aneh-aneh, tapi kita masih bisa handle. Dan terjadi transaksi Pak, mungkin jumlahnya nggak banyak, sekitar 20-30 piece Pak. Nah, itu karena kita masih ditanya Pak sama dinas, sama beberapa dinas terkait, udah ekspor nggak ke kalian? Saya bilang ekspor nih Pak, karena sudah ada transaksi walaupun tidak menggunakan surat keterangan asal dan lain-lain sebagainya, karena dia langsung kemudian dia transfer dan langsung direct Pak dengan pihak mereka. Nah, itu juga disebut ekspor apa tidak? Lalu mengenai pengalaman Bapak nih Pak, yang tadi awal Bapak ceritakan bahwa pada saat di laut Pak ya, tempat dibuang kayak barang Bapak ya. Ya. Nah, kira-kira itu bukannya suzon Pak, benar nggak sih Pak terjadi seperti itu? Tahu-tahu ternyata ada mafia di sana gitu Pak. mafia ekspor gitu, istilahnya pura-pura nggak terjadi ini karena ada syarat yang tidak terpenuhi, akhirnya dibuang, ternyata dijual di sana Pak. Bisa nggak terjadi hal seperti itu? Mungkin itu Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak Ali ya, Ali ya. Ya. Pertanyaan pertama ya itu ekspor lah. Jadi tadi pameran ke luar negeri dan sebagainya, ketika tidak terjadi transaksi ya belum ekspor, itu jalan-jalan aja sambil mempromosikan produk kita ya. Cuman kitanya yang ke luar negeri gitu. Itu hanya untuk jembatan aja ya. Terus kedua tadi Jepang ya, karena saya pernah di Jepang jadi tahulah sedikitnya karakter tuh. Jadi Jepang tuh dia tidak peduli gimana, pokoknya berapa pieces sebagainya, asal jalan aja begitu. Selama Pak Alinya untung, dia jalan aja terus. Nah, sambil kita pelan-pelan membujuk bagaimana supaya dia meningkatkan volumenya, biar kami bisa lebih banyak fasilitas lah bilangnya gitu. Kan kalau kita ekspor banyak fasilitas, pembiayaan bank lebih mudah karena ada pembiayaan untuk ekspor, kita ngurus keuangannya juga ada bank dan sebagainya gitu. Ada yang ngurusin lebih mudah ya gitu. Ya, tapi kalaupun ekspor sendiri kan tadi minimalnya 1 kontainer. Maksudnya minimal 1 kontainer, biayanya kan kalau 1 kontainer mau diisi 1 kontainer, sebenarnya biayanya kan sama aja 1 kontainer gitu ibaratnya. Jadi kalau 1 kontainer penuh, itu untuk efisiensi ongkos sebenarnya gitu ya. Dirayu, dan di Jepang itu banyak yang namanya complementer product namanya. Jadi produk-produk gini, kayak itu tas ya. Kadang-kadang dengan kain itu di sana itu dijualnya, dibentuknya dengan disatuin dengan gerabah kayak guci gitu. Jadi kalau kita ingin beli kain seperti itu harus beli dengan guci-gucinya gitu. Namanya common product. Ingat nggak dulu Indofood pernah ada namanya Ciki ya. Begitu Ciki turun, dia Indofood itu dia kreatif. Dia di dalam Cikinya diisi dengan mainan anak-anak. Anak-anak tuh belinya mau apa? Beli mainan anaknya atau beli Cikinya. Gara-gara itu jadi naik lagi harganya, laku lagi produknya Ciki. Nah, di Jepang pun begitu. Saya pernah kejadian di daerah Akihabara namanya. Tempat jajan, pokoknya kalau turis pasti ke situ lah. Saya ingin beli itu yang ada sudut ini toko,
saya untuk apa, oleh istri lah gitu. Kainnya bagus nih, kayaknya buat dipajang juga bagus, tapi harus dibeli dengan gucinya. Mau nggak mau dibeli, walaupun gucinya tinggalin kan poros-poros untuk di cabin gitu. Nah, tapi saya tertarik dengan kainnya gitu. Sampai sekarang di figuran kainnya gitu. Karena kainnya motifnya senang, saya ada cerita tentang masyarakat Jepang misalnya. Nah, itu namanya complementary product. Jadi sekarang dengan makanan ada yang kalau dari Jogja itu di kota gede ya yang logam itu dengan makanan, dengan dodol atau dengan kerajinan dan sebagainya. Itu namanya complementary product. Nah, Jepang itu sekarang gitu Pak. Jadi dirayu aja supaya naik produknya, tingkatin produknya. Tapi Bapak udah ekspor secara de facto. Tentunya selama ada untung ya jalin aja. Nanti lama-lama gini, dalam bisnis itu kadang-kadang kita bisa di A, tahu-tahu untungnya di B. Jadi Sami itu Bapak juga sampai cerita banyak, siapa tahu bisa kerjasama sama Bu Rani. Pak, sebenarnya kami dengan tim juga punya minyak asiri misalnya. Asir itu di sana tuh nanti untuk minyak wangi, untuk macam-macam. Asir itu bahan baku aja gitu. Di Arab Saudi dan sebagainya gitu. Kalau di Prancis itu ada namanya keringat ini yang dijual tuh, keringatnya unggas. Itu untuk parfum. Parfum tuh mahal karena ada untuk asiri ada campurannya. Jadi keringat unggas itu yang dapat meningkatkan semacam rasa kayak gini. Ada orang kalau minyak wangi tuh adem kita rasanya. Itu tuh dari keringatnya unggas. Sama kalau ademnya. Kenapa mahal? Karena susah cari keringatnya. Gitu. Jadi ada semacam engine yang dapat mengeluarkan zat tersebut sehingga orang tertarik. Kalau ketemu ini rasanya jadi tanda kutip ya, jadi jatuh cinta lah gitu. Nah itu yang mahal. Kenapa ada minyak yang mahal? Karena begitu. Bukan alkohol yang isinya gitu. Ya, ada gitunya gitu Pak. Jadi Pak Ali udah ini lanjutin aja Pak. Tinggal rayu aja lah Jepangnya. Cuman Jepang ini punya kebiasaan tanda kutip menurut saya terlalu lama. Dia tuh 10 tahun Pak. Kalau udah 10 tahun kerja sama baik sama dia akan habis-habisan bantu kita. Tapi 10 tahun ikan dan sebagainya gitu. Itu Jepang, kelakuan Jepang. Aneh ada. Seperti udah sama Jepang ini udah semua sama aja gitu. Ini nggak ada di teori, cuman pengalaman begitu. Nggak ada teori. 10 tahun kita kerja sama dengan Jepang, baru kita minta apapun, ngapa-ngapain pun dia akan penuhi. Tapi 10 tahun gitu. Ya, penting jalan aja bisnisnya. Nah, tapi yang bicara bisnis tadi cari peluang lain. Kalau bisnis itu kalau satu kali ekspor kebuka, yang lainnya ikutin. Gitu ya. Saya dulu pernah cuma nangka doang, tiba-tiba minta salam, coba minta jahe bubuk dan sebagainya. Yang justru yang untungnya salam misalkan, karena dia harganya masih gelap. Jadi kita seenaknya aja ngasih harga. Dan ternyata ngumpulin setelah kontainer salam susahnya minta ampun. Daun salam dikeringin dan dia susah. Itu untuk rempah-rempah di sana. Untuk kari ya di sana. Jadi kari gaya California itu enggak seperti kari India. Iya, cuman hanya rasa. Karena kan di sana flat rasanya. Jadi kalaupun itu sedikit sudah dicampurnya. Jepang sekarang sudah mulai senang, kalau yang makanan sudah mulai agak suka. Jerman sudah mulai ada rasa-rasa sekarang. Dia senang, sudah mulai makanan Indonesia mulai disukai. Nasi goreng kok mahalnya minta ampun kalau di luar. Jadi kalau nggak punya uang, kita kere, kita miskin, jadi makannya di McD, di KFC. Kalau punya uang baru kita ke restoran. Jadi McD itu kalau yang miskin makannya di McD. Kalau di sini kalau ke McD, kalau ke KFC itu yang banyak uang. Kebalikan kan di sana untuk yang wartegnya lah, kalau sana wartegnya itu adalah McD. Oke gitu. Sementara kondisi mafia tadi Pak MPK. Oh ya mafia. Mafia. Bisa percaya, bisa tidak. Tapi kalau saya kebetulan saya yakin aja bahwa ini adalah benar. Karena kan di dokumen, difotoin, kita datangi, ditoin dan sebagainya, dikawal. Nah itulah kepercayaan kita ke forwarder.
Kan kita nanti kerja sama forwarder, kan sama forwarder juga. Nah, minta dokumentasinya, dipoto, ketika buangnya difotoin, divideoin dan sebagainya. Jadi jelas itu ya. Nah, mafia ada saja mafianya, mafia aja di sana. Nah, kebetulan kalau saya di California mungkin karena nggak ada saingan Pak di sana, karena namanya exotic food. Jadi nggak ada lagi. Jadi kalaupun bersaing dengan siapa nggak ada, memang jelek aja gitu. Dan itu data laboratorium dikirim ke kita. Ya walau benar enggaknya, tapi kan dia ada badan resminya ya, POM-nya di sana gitu. Di situ yang ke Jerman itu ada kaki semut, yang umur 2 bulan ada rambut wanita yang umur 30 tahun ketahuan. Aduh, ya kebetulan aja lagi pas samplingnya yang kena gitu. Ya sudah semuanya dikembaliin. Mafia ada aja, Malaysia ada tuh, Malaysia yang jelas ada. Jadi makanya dikawal. Kalau Malaysia kan deket lah. Kalau di Bandung ke Malaysia ada penerbangan, ada 4 kali. Jadi saya suka ngawal deket lah, pakai pesawat ya. Jadi di pelabuhannya jadi kirim, yang nerima saya juga di sana bisa gitu. Karena dekat. Tapi kalau ke Amerika boro-boro habis posisi aman, habis boro-boro untung, gitu balik. Jadi bisa iya bisa tidak. Tapi yang kalau namanya produknya sudah lain yang lain, itu lebih tanda kutip kecil kemungkinan ada mafia. Tapi kalau produknya sama, saling ini jegal adalah kalau Malaysia kan saya ngirim kentang sama kubis, wah saingannya banyak, itu bisa aja terjadi. Gitu Pak. Jadi bisa ya bisa tidak. Kalau itu saya buktinya ada videonya, ada segala. Jadi dalam ini saya percaya aja, percaya. Ya bagus sekalian. Sementara itu dulu karena itu panitia udah ngasih ini untuk break, untuk sholat dan sebagainya. Nanti kita ketemu lagi di jam 1:30 jam ya 1:30 ya. Oke. Sementara itu nanti kita ketemu lagi setelah break dan isoma. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi intinya saya senang lebih diskusi dan saya akan meninggalkan alamat email dan nomor handphone saya, jadi bisa diskusi setiap saat. Siapa tahu saya juga bisa berbisnis dengan Bapak Ibu sekalian, karena saya juga butuh. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi Bapak Ibu sekalian. Masih ada yang di luar? Masih ada? Oh, masih kosong. Ya, kita sambil jalan ya. Sebelum kita masuk ke materi berikut, ini selesaikan materi ini tadi yang kelewat ya. Ini kira-kira ini adalah proses kegiatan dari ekspor. Ya. Ini bisa perhatikan nilainya jangan dibuat. Pertama, saya ini dulu. Nih, ya. Ini dalam negeri ini, anggap aja ini kita nih. Ini adalah calon pembeli kita. Ini eksportir kita, ini importir. Kalau dari sana artinya kan importir ya. Misal kita mau ke mana, ke Amerika atau ke Eropa dan sebagainya. Yang pertama kita lakukan adalah korespondensi. Ya, surat-surat dan sebagainya, itu aja. Belum apa-apa. Ini lama nih. Bisa lama, bisa cepat lah, ini relatif. Tapi biasanya lama. Saya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 bulan juga ada. Tapi tidaklah yang seminggu, 2 minggu, 3 bulanan lah. 3 bulan udah paling cepat lah. Ya. Nah, jadi koresponden ini habis-habisan aja cerita company profil. Tadi kayak Pak Samuel udah cerita, ini informasi aja, saling informasi. Dia perlunya berapa dan sebagainya. Jadi saling informasi. Semakin intensif kita korespondensi atau telepon-teleponan atau komunikasi semakin bagus. Pokoknya gali sedalam-dalamnya lah. Lalu yang kedua, kalau udah oke, biasanya udah oke nih, baru kita namanya pembukaan LC, Letter of Credit. Kita ke bank, misalkan nih, Pak Samuel ini ada rumput lautnya udah oke nih ke Korea nih, contohnya misalnya ini ya, ini Olbro udah jalan ya, ini kita anggap aja memulai.
Nah, mau pakai LC atau enggak? LC gini, jadi kalau kita ngirim begitu barang sampai ke pelabuhan, udah dapat uang. Namanya red close itu. Ada LC macam-macam. Ada yang kita nyampe ke pelabuhan sana, pelabuhan Korea, baru dapat uang. Ya. Jadi uangnya berdasarkan dokumen ya. Misalnya kita ke di sini ada pelabuhan lautnya mana? Namanya apa? Marino. Oh, ke pelabuhan laut di sinilah ya, di Samarinda. Kan udah dapat resepnya nih ya, suratnya bahwa kita udah ke pelabuhan, baru bisa diuangkan langsung. Kirim aja ke bank kita, bisa banknya pakai bank Mandiri ya. Bank juga harus nggak semua bank bisa ya. Bank yang devisa, misalkan Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BCA sekarang udah bisa, yang swastanya ya. Nah itu harus banknya harus bank devisa. Jadi tidak semua bank bisa untuk hubungan ekspor impor. Lalu ada yang udah nyampe sana, udah Korea, pelabuhan Korea baru dapat uang. Kita dapat uang. Ada yang sampai ke konsumen. Jadi dari pelabuhan udah diterima oleh konsumen kita, importir tadi baru dapat uang. Nah, jadi macam-macam ya. Tergantung negosiasi. Mana negosiasi yang paling enak? Pinter-pinternya aja. Nah, ketika ini sampai urus-urus bank, jadi nanti bank tuh bank akan bicara. Di sini kita pakai bank Mandiri, di sana pakai bank apa? Biarkan bank yang itu. Kita dokumennya kasihkan ke mereka semua. Lalu yang ketiga mengirimkan LC ya, korespondensi bank dan sebagainya. Kita sampai menyerahkan LC-nya gimana dengan bank kita ya. Jadi bank aja biarkan bank yang apa? Yang telepon-teleponan lah berkomunikasi. Lalu penyiapan barang kita sampai nyiapin barang. Misalkan rumput lautnya kita siapin kemasannya bagaimana, berapa kemasannya per apa dan sebagainya ya, macam-macam lah. Ini tergantung karena ada standar kemasan. Standar kemasan besok lah ya. Harus berapa volumenya gimana ada aturannya. Lalu kita pengadaan barang, produksi dan sebagainya, baru kita kontak ke forwarder atau perusahaan pengapalannya. Di sini banyak lah, banyak ya. Kontak-kontak gimana ekspedisi namanya pelayan mau pakai penerbangan atau mau pakai laut, gimana caranya, kapan jadwalnya, berapa harganya ini. Nanti dia diatur juga. Lalu kita daftarkan ke PEB, ke pengekspor penyerahan ekspor barang atau ke bea cukai dan sebagainya. Kita komunikasikan, ya, ke bea cukai dan sebagainya, baru kapalkan. Nah, sampai mengapalkan, udah nyampe di pelabuhan tadi, kita udah dapat uang dari bank. Sebenarnya itu yang namanya red close yang RC, negosiasi dan sebagainya. Sampai nunggu barang nyampe ke sana, kita udah dapat uang sebenarnya. Ya. Nah, penjualan barang udah nyampe itu. Jadi intinya ada di sini nih. Nomor satu, korespondensi dan pembuatan kontrak itu habis-habisan. Ada yang uang duluan, ada uang nanti udah nyampe, ada yang nanti udah nyampe konsumen, nah macam-macam. Ada yang cash, ada yang pakai LC tadi. Kayak wesel lah, LC istilahnya. Kalau kita wesel, kalau dulu kan pakai wesel ya, kalau kirim uang dari situ gitu ya. Ini kegiatan ekspor. Ini prosedur ekspor ini contoh aja nih. Orang proses begini nih. Pertama, ini keterangannya ya sama tadi, ini keterangannya lebih detail ya. Kalau kita udah mau ekspor, udah dapat respon dan sebagainya, kita daftarnya ke AP. Kita dapat angka pengenalan ekspor ke Dinas Perdagangan. Angka pengenalan ekspor. Jadi kalau kita mau ekspor, minta AP. Diberikan oleh Dinas Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan atau Dinas kalau di sini ada Disperindak, tiap kota-kota beda ya. Ini pokoknya ada urusan perdagangan luar negeri, minta. Lalu pihak pembeli ya dari luar negeri korespondensi eksportir dengan pembeli ya sampai tadi selalu nyiapin sales kontrak tadi, ngobrol-ngobrol tadi korespondensi ya. Terus pembeli luar ya importir tadi surat pemberitahuan ekspor nyiapkan barang dan menghubungi perusahaan ekspedisi tadi ya, sampai ke 6 tadi. Sampai udah oke, kita nyiapin, baru perusahaan ekspedisi si forwarder tadi booking ruangan kapal, kan antri itu kapal tuh. Kalau di sana Tanjung Priok tuh antri, mau booking yang mana, mau pakai Mars atau pakai Evergreen dan sebagainya. Jadi konten juga macam-macam, ya.
ada kontainernya yang kontainer refrigerator atau pakai yang biasa dan sebagainya. Lalu bank devisa, bank kita, misalnya Bank Mandiri itu eksportir bank devisa untuk mengisi formulir E3 rangkap 8. Ini dibantu nanti sama bank. Cara ngisi-ngisi, jadi kita banyak ngisi. Dan di bank aja, santai aja dibantu. Lalu ke bea cukai, ada fiat, satu form dapat ini, isi-isi, ini mengisi formulir banyak sih, nanti dibantu. Nah enaknya dibantu oleh bank devisa. Urusan ekspedisi nanti mengurus dengan juru mudinya dan sebagainya. Ini urusan ekspedisi bukan urusan kita, tapi kita perlu tahu. Lalu si bank ini akan mengurus pengiriman form E3 perwakilan perdagangan, nanti akan kontak ke BI Bank Indonesia, ke BPS ini untuk data ekspor, ke ekspor ini cabang bank devisa, misalnya kita pakai Bank Mandiri atau Bank BRI dan sebagainya, dan ke bea cukai. Ini ngelaporin, ini bank yang ngurus sebenarnya. Jadi ke bea cukai bank bisa kita atau juga bank yang ngurus. Sebenarnya kita banyak ngurus kalau ekspor tuh. Terus menarik pungutan, provisi negosiasi wesel 0,5%. Jadi bank itu dapat 0,5%. Terus ya harus dapat juga bank 0,5 lah, sedikit lah. Lalu 10% dari wesel tadi, maksudnya LC berdasarkan free on board sampai ke pelabuhan. Ini Rp5 atau $1 itu di pelabuhan per $1. $1 itu berapa? Taruh 15.000, cuma Rp5 dapatnya, ya. Terus diserahkan vessel ini untuk bill of lading, maksudnya penghafalan. Ada form E3 itu isian lah, pokoknya isi data dan sebagainya. Ada ini sertifikat of weight, ini data berat. Ada CO, certificate of origin, bahwa kita berasal dari Indonesia dan sebagainya. Ini tak isi di bank semuanya. Ini bank yang devisa nih ngurus, tapi sebaiknya kita ikut aja. Sebenarnya bank juga ikut ngurus, tapi kita harus tahu berapa rupiah dan sebagainya. Nah, harga-harga tadi yang ini Rp1, Rp5 itu berdasarkan kebijakan pemerintah gitu ya. Ini yang umumnya segini Rp5 kok per $1. Kalau kita terima berapa? $100. Ya 100 kali 5, Rp500. Tapi kan nggak segitu, pasti besar lah ya. Nah ini kira-kira pungutan tadi ditanya siapa ya? Ibu siapa? Rina apa? Bu Yuni ya. Ini rupiah ini untuk ini Bu Yuni. Kalau tadi kan TV marketing ya. Ini juga ada pungutan. Pungutannya adalah 0,5% dari wesel itu dari nilai kontrak, 0,5%. Jadi 0,5% berapa ya? Tidak 1%. Terus 10% dari nilai wesel, dan ada Rp5 ini untuk penghafalan. Kira-kira begitu. Dan ini tergantung ada biasanya juga tiap pelabuhan beda-beda lah ya. Ini yang Tanjung Priok dan Jakarta. Itu kira-kira. Dan inilah prosedurnya, kira-kira begitulah. Jika sedaya pertama, kita bisa cek di www.insw.go.id, itu bisa dicek. Ya, bagaimana caranya dan sebagainya bisa dicek ya. Jadi jika Anda sudah mendapatkan pembeli, buyer, menentukan sistem pembayaran, menentukan quantity dan spek barang dan lain, maka selanjutnya Anda mempersiapkan barang yang Anda akan ekspor ke dokumen-dokumen secara kesepakatan dengan buyer, nyiapin dokumen. Gitu. Terus negosiasi dengan buyer, melakukan pemberitahuan kepada pemerintah bea cukai dengan menggunakan dokumen pemberitahuan ekspor barang, PEB, pemberitahuan ekspor barang bahwa kita ekspor ini, itu dan sebagainya. Gitu ya. Lalu setelah ekspornya Anda menuju ke bea cukai, nanti diterbitkan namanya NP Nota Persetujuan Ekspor. Ini satu kali jalan kok. Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang Anda sudah dianggap ekspor. Nah, tadi bedanya. Tadi yang Pak Ali tanyakan sampai ini, kalau kita udah dapat NPE, nota persetujuan ekspor, menjadi ekspor beneran. Maksudnya ekspor secara terdokumen. Kalau tadi pertanyaan Pak Ali, kalau saya nggak ngurus langsung, ya ekspor juga. Cuman secara de facto udah ekspor. Jadi judul ini biar masuk. Nah ini masuk ke namanya data ekspor nasional, gitu aja. Jadi kalau kita lapor
kepabean, kita masuk ke data ekspor nasional. Apa penting nggak kita terdaftar ekspor nasional? Itu tergantung masing-masing. Ya. Ya penting kan untuk data juga. Kalau nggak penting, ya selama itu masih jalan aja. Tapi sebaiknya diurus biar kita bisa ningkatin. Tinggal hitung-hitungan aja. Kalau masih urus-urus ini jadi rugi atau enggak, atau jadi berkurang dan sebagainya. Ya. Jadi kalau misalnya nyaman ini akan lanjutannya dulu lanjutkan sambil naikkan kuantitas ya. Tadi 3K tadi harus kualitas, kuantitas, dan kontinuitas itu penting. Terus melakukan staffing dan penghafalan barang, biasanya staffing moda transportasi udara, kargo atau laut atau darat. Ya. Itu diasuransikan, ada yang diasuransikan, ada yang tidak. Kalau asuransi tadi misalkan dibuang, ada asuransinya sih, tapi saya nggak dapat asuransi karena kesalahan sendiri. Asuransi kalau misalnya kesalahan kalau dibuang kan kesalahan sendiri tadi, dibuang atas kehendak sendiri. Terus ambil uang di bank atau LC, pengambilan pembayaran di bank jika menggunakan LC atau pembayaran di akhir. Ada yang akhir nyampe ke sana dapat, atau ketika nyampe di pelabuhan uang udah dapat. Itu tergantung negosiasi dari awal. Itu ini dokumen-dokumennya seperti bea cukai, ke Departemen Perdagangan, ke Bank Devisa. Ini aja, bolak-balikin aja ya. Bea cukai untuk suatu instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan dan sebagainya, melaporkan. Perdagangan tadi museum dan sebagainya, sertifikat origin dan sebagainya, dan bank yang ngurus bank kita, karena tidak ada yang langsung kirim ke lewat tabungan. Ada tadi yang CNF yang langsung pengiriman langsung. Ini ada surveyor yang terlibat ya, ada kait bea cukai, ada asuransi, ada masih pelayaran di sama tadi ya. Dokumennya ada PEB, ini saya kira udah di dinas pertanian, di dinas perdagangan, perindustrian ini semua udah disiapin semua. Jadi kita datang satu dinas menanyakan bahwa kita mau ekspor, semua udah keluar. Tapi harus diurus. Sebenarnya satu pintu sih. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada SKA tadi yang COO ya, Certificate of Origin. Ini satu sesi sama ya. Yang berikutnya sebelum ini nanti sebelum selesai diakhiri saya akan melakukan SWOT ya. SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi apapun yang kita lakukan selalu kita dihadapkan dengan 4 hal tadi. Ada kekuatan kita apa? Hebatnya kita apa? Produknya atau banyak uang atau gimana? Kelemahannya apa? Ini bisa internal ya.